Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku akan mencoba menjelaskan di tugas 5 ya, karena tadi belum sempat. Jadi di tugas 5 sama seperti biasanya, kita akan menggunakan Excel, menggunakan rumus-rumus Excel untuk mencari sebuah jawaban dari data-data ini. Nah, di sini udah ada nama pasien, kemudian kode kamarnya, ya kan. Ada A strip 05 garing 08 dan sebagainya. Ada tanggal keluar. Dan di sini juga ada tabel kamar, teman-teman. Tabel kamar yang kalau misal kode kamarnya A, berarti jenis kamarnya kelas 1, tarif kamar per harinya 150, dan tarif dokternya jika berat 75, jika ringan 45, ya kan, teman-teman? Sampai sini sudah paham? Nah, tabel ini adalah tabel apa? Tabel VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabelnya ini mendatar ke bawah atau vertikal, maka disebut tabel VLOOKUP. Kemudian tabel jenis penyakit nih. Tabel jenis penyakit, ini kalau kode penyakitnya 1, berarti jenis penyakitnya internis, 2, saraf dan sebagainya. Disebut ini kalau tabelnya nanti yang akan kita cari itu dari informasi tabel ini berarti menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena datanya ini kan menyamping ke kanan kan, horizontal, ya kan. Nah, dari kode ini kita akan bisa mengisi jenis kamarnya apa, jenis penyakitnya apa, kategori penyakitnya itu apa gitu. Jadi kode ini mencerminkan, teman-teman. Nah, A mencerminkan apa, 05, 08, 02 mencerminkan apa, 1B mencerminkan apa, itu bisa kita lihat dari ini. Dari informasi ini. Keterangan kode pasien, digit pertama adalah kode kamar. Nah, ini teman-teman. Kemudian digit ketiga sampai 10 adalah kode tanggal masuk. Jadi 05 garing 08 02 adalah kode garing masuk dan sebagainya sesuai dengan keterangan di sini. Nah, tadi sudah ada data masukan juga, nama pasien, kode kamar, tanggal keluar, dan biaya obatnya. Nah, data yang kita cari adalah jenis kamar dulu. Jenis kamar diperoleh dari tabel kamar berdasarkan kode kamar. Jenis kamar di sini diambil dari tabel kamar berdasarkan kode di sini, teman-teman. Nah, kalau kodenya A berarti nanti jenis kamarnya kelas 1. Pakai apa? Kalau kita ingin mencari suatu data gitu kan. Suatu data, jawaban data tersebut dari suatu tabel, kita akan menggunakan rumus lookup. Nah, karena tabelnya ini vertikal, berarti akan menggunakan tabel VLOOKUP sama dengan ya. VLOOKUP diperhatikan, kurung buka jangan lupa. Nah, kan kalau kode kamarnya A berarti jenis kamarnya kelas 1. Nah, lookup value-nya jika kita hanya pencet kode kamar aja nggak bisa kan, teman-teman, karena hanya yang dari kode kamar A garing 05 ini yang kita gunakan cuma A. Nah, untuk kita bisa memastikan yang kita gunakan hanya A, berarti kita harus membidik pakai rumus apa. Kalau kita hanya mencari pakai A doang yang kita gunakan, berarti pakai rumus A ini di sebelah kiri kan, berarti pakai rumus left kurung buka, teksnya apa, kita ambil dari sini, kode kamar, titik koma atau koma tergantung laptop masing-masing, number cars. Nah, kita akan mengambil berapa karakter, kita kan hanya butuh A kan, berarti ketik 1 kurung tutup, udah kan. Nah, titik koma lagi, table array-nya kita akan mengambil dari mana datanya, dari sini kan. Kita blok dari A sampai VIP dari sini aja, udah kan. Titik koma lagi. Nah, setelah di blok jangan lupa untuk di FN F4 atau F4 tergantung laptopnya masing-masing. Ini kan yang muncul absolutnya baru ini kan, berarti kita harus pencet ini biar dia juga ke absolut. Nah, udah ke absolut semua kan, biar terkunci, biar gak berubah. Sekarang titik koma lagi, kolom index numbernya berapa. Nah, kita kan memblok
dua tabel ini kan, sini sama sini. Nah, sedangkan jawaban yang kita inginkan, data yang kita cari kan dari jenis kamar kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini kan di tabel kedua kan, berarti ketik 2. Titik koma lagi, 0. Biar kalau misal nanti, kenapa 0? Biar nanti kalau misal bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, dan lain-lain, nanti akan ada tanda bahwa tersebut salah rumusnya. Ini tanda false aja. Enter. Udah kan teman-teman? Tinggal di-drag ke bawah. Kemudian jenis penyakit. Jenis penyakit, jenis penyakit diperoleh dari tabel jenis penyakit berdasarkan kode jenis penyakit. Kategori penyakit bila dikit terakhir B, maka kategori berat. Bila dikit terakhir R, maka kategori ringan. Dicari dari kode jenis penyakit, sama seperti tadi ya teman-teman. Pakainya kan dari sini kan, jika ini B, R ini jika B berat, R ringan. Nah, sama dengan VLOOKUP, masih sama pakai VLOOKUP, kurung buka. Kita kan akan mencari yang B, R ini kan. Nah, kita nggak bisa langsung lihat kode kamar langsung, berarti kita harus cari dulu B ini biar dibidik itu pakai rumus apa. B ini kan di sebelah kanan, dan pakainya right. Kurung buka, pakai kode kamar, koma atau titik koma. Kita akan mengambil berapa karakter? B aja kan, berarti satu karakter kan, 1, kurung tutup, dah, titik koma. Nah, kita kan akan mencari jenis penyakit. Maaf teman-teman, salah. Jenis penyakit itu kan diambil dari sini. Nah, dari sini kan. Jenis penyakit dari sini kan. Kalau dari sini, berarti ini tabelnya berbentuk horizontal kan. Berarti pakainya VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, sama kayak tadi kan. Kalau jenis penyakit itu pakai kode penyakit kan, jika 1 internis, 2 saraf. Kita butuh yang 1 ini kan, 1B, berarti kita butuh yang 1 ini kan. VLOOKUP 1 ini kan di tengah-tengah kan, berarti pakainya mid kurung buka, ambil sini kode kamar, titik koma. Nah, 1 ini dari kiri urutan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Urutan ke-12 kan. Titik koma lagi akan mengambil berapa karakter? 1 kan. 1 aja. Kurung tutup. Sudah. Titik koma. Nah, kita kan akan menggunakan tabel ini kan. Yang kita drag ini cukup ini aja. Udah. Kalau sudah, jangan lupa diabsolutkan Fn F4. Titik koma lagi. Nah, jenis penyakit kan yang akan kita cari dari kodenya tadi. Jenis penyakit ini baris keberapa? Baris keberapa? Kedua kan? Ketik 2, titik koma, 0 untuk false-nya. Enter. Nah, yang ketiga kategori penyakit. Kategori penyakit tadi kan diambil dari sini. Jika kategorinya dari sini kan, jika 1B, B berat, R ringan, berarti pakainya apa? Kalau pakai rumus jika berarti if, sama dengan if kurung buka, kan yang kita bidik adalah jika B, R, R, berarti kita harus membidik dulu R, B ini di mana? Di sebelah kanan kan, right kan, berarti pakai right kurung buka, pencet referensinya kode kamar, titik koma. Kita akan mengambil berapa karakter? 1 aja kan, B atau R nya aja kan, 1 kurung tutup, jika. Nah, jika ini bacanya tuh jika. Nah, kode di sini yang paling kanan, yang paling 1 itu sama dengan B, pakai petik jangan lupa. Hasilnya apa? Titik koma. Hasilnya berat. Ini udah bikin if pertama kan. Bikin lagi titik koma. If
kurung buka, right, kurung buka, pencet lagi, titik koma 1. Hasilnya yang kedua apa? Jika R hasilnya ringan. Jangan lupa pakai petik. Tinggal di enter. Dah. Nah, yang ketiga, tanggal masuk. Nah, tanggal masuk ini diambil dari kode kamar ini. Ini kan. Tanggal masuk diambil dari kode tanggal masuk. Gunakan date value untuk mengonversi data karakter menjadi tanggal. Nah, ini tuh biar jadi tanggal di sini pakainya date value sama dengan date value titik koma kurung buka. Kita akan mengambil data dari mana? Dari sini kan. Dah. Kurung tutup. Nah, nggak bisa kan teman-teman. Nah, yang kita ambil itu kan bukan semua dari sini kan. Yang kita ambil kan cuma 05 garing 08 02. Berarti harus diapain? Kita harus membidik yang 05 08 02. Berarti kan di tengah kan, pakai mid kurung buka. Nah, kita akan pakai referensi di sini kan, tag sini, tag. Udah kan, 9 titik koma. 05 ini mulainya ke urutan keberapa dari kiri? 1 2 3. 0 kan urutan ketiga kan, berarti 3 titik koma. Karakternya berapa? Kita akan mengambil berapa karakter? Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Udah selesai. Nah, hasilnya seperti ini kan teman-teman. Ya kan? Nah, jika hasilnya seperti ini, tinggal ini, kemudian general, more number format, date, kemudian dipilih, bebas sih pilih yang mana, kali ini boleh. Oke. Nah, 5/8/2002. Nah, jika dipunya teman-teman itu, nah ini teman-teman, dipunyaku udah hasilnya udah tanggal 5. Ini hasil dipunyaku itu udah mencerminkan bulan, hari, tahun. Jadi ini bacanya bulan Mei tanggal 8 2002. Ini bulan Agustus tanggal 5 2002. Jadi pakai format DD, YY. Nah, yang laptopnya nggak pakai format ini nanti akan berbeda hasilnya di lama menginap ini nanti teman-teman. Jadi laptopnya harus di format dulu biar formatnya di laptop itu DD atau YY. Tahun, kemudian bulan, hari, baru tahun. Nah, caranya agar bisa DD dan YY ini dengan cara di kontrol panel kalau misal di laptop, tapi kalau di MacBook itu di short di date and time sesuai yang aku kirim di grup itu teman-teman. Jadi ini bacanya gitu. Nah, lama menginap itu kan dari sini kan, tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, berarti tinggal dikurangi aja tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, hasilnya harusnya 3 karena kan 11 Mei dikurangi 8 Mei itu kan 3 hari. Sudah. Sekarang biaya inap. Biaya inap adalah tarif kamar per hari dikali lama inapnya. Tarif kamar per hari diperoleh dari tabel kamar berdasarkan jenis kamarnya. Nah, ini kan di sini kalau jenis kamarnya 1 berarti tarif per harinya 150, ya kan? Berarti pakainya apa? VLOOKUP. Karena kita akan mencari suatu data dari tabel. Untuk buka ini kan dari jenis penyakit, jenis kamar, sudah diklik jenis kamarnya, titik koma, di drag dari kelas 1 sampai 200.000 ini. Habis itu jangan lupa di F4 atau F4, titik koma lagi. Nah,
tarif per kamar per hari ini kan 150.000 kan, udah kan. Nah ini kan di tabel keberapa dari yang kita blok, kan kita ngeblok 2 tabel. Nah tarif kamar per hari ini tabel kedua kan, berarti ditulis 2 titik koma 0 sebagai false. Nah tapi belum selesai teman-teman, karena biaya inap ini kan baru biaya sehari. Nah biaya inap dikalikan dengan biaya inap selama lama menginapnya, berarti harus dikalikan dengan di sini harusnya. Nah kalau nggak bisa, kita bisa tahu, oh ini berapa sih salnya, kalau nggak bisa dipencet kan, harusnya kan yang kita pencet lama menginap di sini, karena nggak bisa dipencet, kita tinggal, oh ini ternyata di sel berapa, sel I9, sel I9 ya kan. Atau kalau enggak, kalian bisa tarik di sini, kemudian ke bawah satu, nah I9 kan, enter, udah kan. Nah sekarang tarif dokter. Nah tarif dokter diperoleh dari daftar tabel berdasarkan dari daftar tabel ini kan, berdasarkan jenis kamar dan ringan atau beratnya penyakit. Jadi tarif dokter itu berdasarkan jenis kamar dan ringan atau beratnya penyakit. Nek jenis kamarnya kelas 1 terus itu berat, berarti 75. Kalau kelas 1 tapi ringan berarti 45. Nah ini pakainya rumusnya indeks teman-teman, sama dengan indeks, udah kan, kurung buka, kita tarik dari sini sampai sini, sudah. Habis itu diabsolutkan F4, karena kan tarif dokter dari sini kan, maaf dari sini kan, udah 4 ini kan, dari sini indeks kurung buka tarif dokternya udah di blok ini kan. Kemudian kalau sudah di FNF4 dikunci atau di absolut, udah titik koma. Nah dari tarif dokter tadi di match atau diperbandingkan dengan apa, dengan jenis kamar dan dengan berat atau ringan penyakitnya. Pertama match kan dengan apa, kurung buka. Nah akan dimatchkan dengan apa, jenis kamar, berarti klik jenis kamar, titik koma. Nah nih jenis kamar, habis itu kita habis di blok di FNF4, kemudian 0 kurung tutup, titik koma lagi, dimatchkan dengan apa, diperbandingkan yang kedua dengan kategori penyakit, kita klik, habis itu titik koma. Nah kategori penyakit kan yang di sini kan, berat dan ringan kan, nih jangan lupa di FNF4, titik koma 0, tutup, masih merah, tutup lagi. Nah bentar, kenapa ini bisa NA, aku cek dulu ya teman-teman. Bentar. Latihan 5 ini kan tarif dot index match kan, nah
Oh, ini belum, karena ini belum di absolut, teman-teman. F4. Maaf, oh ini karena ini loh berat. Ini loh. Koma, berat ringan, kemudian di FNF4. Udah, tarik ke bawah nih, indeks. Udah kan teman-teman. Sekarang biaya total itu dari biaya inap tambah tarif dokter tambah biaya obat-obatan. Berarti tinggal dari sini sama sini sama sini kan, berarti tinggal di sum kurung buka kurung tutup. Pajaknya 11% dari biaya total. Yang benar 11 ya, sesuai peraturan sekarang. Persen dikali pakai bintang biaya total. Tagihannya biaya total plus pajak. Berarti sama dengan biaya total tambah pajak. Nah, sekarang jumlah tagihannya. Jumlah tagihan, penjumlahan semua nilai tagihan. Pajaknya 10% dari jumlah tagihan. Penghasilan bersih yang diterima rumah sakit setelah dipotong pajak. Berarti jumlah tagihan dikurangi pajak 11%. Peraturan terbaru. Sum kurung buka semua tagihan, jangan sampai kebablasan. Enter. Pajaknya berarti 11% dikali dengan jumlah tagihan. Jumlah yang diterima bersih adalah jumlah tagihan dikurangi dengan pajak. Selesai, teman-teman. Ini tadi diperhatiin ya, yang tarif dokter tadi, indeks, habis indeks kan kita akan mencari ini kan, tarif dokter, kita blok tarif dokternya, kemudian akan kita perbandingkan dengan apa? Yang pertama dengan D9, dengan kelas 1, kelas dulu kan berdasarkan kelas, habis itu titik koma, kelas, di blok bagian kelas, kemudian di FNF4 0, dan dimatchkan yang kedua dengan jenis penyakit berat atau tidak beratnya. Itu tadi teman-teman, selamat mencoba.